Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak angkatan 8 dari PGP Riau Kabupaten Kampar akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik yang terdiri dari pengamat atau observer, kemudian coach dan coaching. Saya sendiri Susiep Brana Putri dari UPT SMP Negeri 4 Kampar. Saya Juliana dari UPT SMP Negeri 4 Kampar. Saya Rizky Hidayat dari UPT SD Negeri 037 Intan Jaya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Juliana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Juliana, sebelum nanti Ibu melakukan praktek coaching, sebagai awal saya mau melakukan beberapa pertanyaan. Yang pertama yang akan kita diskusikan adalah masalah rubrik penilaian yang akan kita gunakan. Kemudian dia akan mengamati apakah coaching yang Ibu lakukan sudah sesuai dengan struktur penilaian kita, kemudian apakah sudah sesuai dengan alur kita. Lalu bagaimana Ibu memberikan pertanyaan pembobot kepada coachee dan juga bagaimana coachee merespon atau menanggapi pertanyaan yang Ibu berikan. Baik Bu Juliana, ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan. Yang pertama adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching Ibu kali ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching kali ini yaitu yang pertama mendengarkan dengan aktif, yang kedua memberikan pertanyaan yang berbobot. Baik. Kemudian indikator ketercapaian dari tujuan perkembangan yang Ibu inginkan seperti apa? Indikator yang ingin saya kembangkan dalam proses coaching ini adalah saya menginginkan coaching saya menemukan solusi dari permasalahan dan bisa menggali permasalahan tersebut serta mencari langkah-langkah untuk penyelesaian permasalahan coaching saya. Baik. Demikian saja Bu Juliana. Sekarang saya akan mengobservasi Ibu melakukan praktik coaching dengan coaching. Terima kasih Bu Putri. Assalamualaikum Bu Juliana. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Silakan duduk nak. Makasih Bu. Kenapa Rizno? Banyak sekali ya yang bisa. Iya Bu, saya juga tidak mengerti kenapa saya merasakan semua hal ini. Bisa nggak Rizno ceritakan kepada Ibu apa yang Rizno harapkan dari pembicaraan kita hari ini? Saya merasa masalah saya ini sulit untuk saya jelaskan. Semua terasa konkret. Saya ingin semua terasa baik-baik saja. Tapi saya sulit mengendalikan perasaan saya meskipun saya coba bilang ke diri saya baik-baik saja. Memangnya ada kejadian apa yang membuat Rizno merasa begitu? Gini Bu, ada teman menegur, biasanya saya biasa saja, tapi kali ini saya merasakan itu sangat sakit sekali. Saya juga merasa teman-teman sekelas menjauhi saya. Oh, jadi pemicunya teman menegur tapi perasaan Rizno lagi nggak nyaman gitu ya? Iya Bu. Emang Rizno pernah merasakan seperti ini atau kali ini aja? Sering sebetulnya Bu, tapi biasanya ketika saya bilang ke diri nggak apa-apa, saya semua baik-baik saja, semuanya selesai. Tapi hari ini saya merasa nggak kuat kali Bu, saya merasa sendiri tanpa ada yang memahami atau nanti semua kawan tuh menjauh dari saya. Apa yang Rizno sampaikan ke diri sendiri juga Pak? Rizno merasa dijauhi, apa alasannya?
nggak tahu sih Bu. Sepertinya teman-teman itu merasa kurang suka saja sama saya Bu. Oke, Risno menyampaikan alasan gak kenapa. Risno gak mau menerima ajakan mereka. Enggak sih Bu. Nah, menurut Risno, teman Risno tahu nggak apa yang sedang Risno rasakan? Harusnya mereka tahu Bu, dengan sendirinya dan memahaminya tentang perasaan saya Bu. Oke, baiklah. Tadi Risno bilang kalau terjadi sesuatu seperti itu, Risno berkata kepada diri sendiri bahwa semuanya akan baik-baik saja ya. Kira-kira ada hal lain nggak yang bisa Risno lakukan untuk lebih baik lagi? Saya suka kalau ada masalah mendengarkan musik, juga suka buat notes book dalam kertas-kertas kecil. Mungkin itu yang saya lakukan. Wah, bagus itu Risno. Kita mendengarkan musik kita akan merasa rileks ya. Dan dengan membuat notes, itu kebiasaan yang baik. Banyak loh orang yang terinspirasi. Sepertinya saya akan buat notes saja ya Bu. Wah, menarik itu Risno. Boleh Ibu lihat nggak nanti notes yang kamu buat? Baik Bu, nanti pulang sekolah saya akan buat Bu. Oke. Baik Risno. Apa perasaan Risno udah agak baik kan sekarang Risno? Iya Bu, saya sekarang sudah merasa lebih baik. Soal teman sepertinya soal itu saya harus bilang alasannya kalau mereka mengajak saya lagi. Nah, itu bagus itu Risno. Ya, jadi kamu harus mengatakan alasan kamu pada saat teman mengajak kamu. Jadi dijaga kesertaan itu sangat utama di hidup. Iya Bu. Baiklah. Jadi tadi apa yang akan Risno lakukan dalam waktu dekat ini? Saya akan berusaha membuat notes. Oke. Baiklah. Apa yang bisa Ibu bantu ini Risno? Nggak ada sih Bu. Saya membuat notes tersebut lebih suka dengan kesendirian. Oke. Notesnya ya Risno, Ibu boleh baca kan? Oke Bu, nanti saya kasih sama Ibu ya. Tidak merasa baik sekarang ya Risno. Iya Bu, makasih ya Bu sudah mau mendengarkan saya. Nah, oke. Terima kasih sudah mau menemani Ibu. Ya, lain kali kita bisa berbincang-bincang lagi. Ya, tetap semangat ya Risno. Siap Bu, saya akan tetap semangat Bu. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Pak Risno. Nah, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Pak. Hari ini bahagia? Bahagia banget Pak. Alhamdulillah. Nah, ada kegalauan kayaknya nih. Ada sih Pak sedikit. Apa nih topik yang akan Ibu angkat pada percakapan kita hari ini? Jadi gini Pak ceritanya. Seminggu yang lalu saya mengimplementasikan model pembelajaran berdiferensiasi di kelas 8. Sebab waktunya seminggu lagi, tapi saya ini masih galau Pak. Ya, saya belum pernah mempraktekkan pendekatan ini. Jadi saya datang ke sini. Mudah-mudahan Bapak dengan bertemu dengan Bapak, saya dapat ide dan gambaran untuk nanti saya praktekkan pembelajaran berdiferensiasinya. Oke. Kira-kira apa nih yang Ibu dapatkan dulu dari percakapan kita hari ini? Saya ingin mendapatkan gambaran bagaimana menerapkan pembelajaran berdiferensiasi pada zat adiktif. Oh, Ibu mengajar IPA ya? Iya betul Pak. Nah, kalau saya ingin tanya situasi sekarang itu bagaimana?
Situasinya, sebelumnya saya sudah mempraktekkan berdiferensiasi, tapi pada diferensiasi produk, nah itu pengennya mengembangkan yang lain, mencoba yang berdiferensiasi pada proses. Sebelum-sebelumnya saya juga sudah membuat kasus mendeskripsikan untuk mengetahui niat anak-anak. Kemudian saya mengelompokkan mereka pada 3 kelompok. Ada kelompok audio, ada kelompok visual, dan ada kelompok kinestetik. Oh gitu Bu. Ibu membuat sendiri itunya ya. Namanya asesmen diagnostik. Beberapa persen itu kinestetik, yang ini apa tadi itu? Jadi Pak, yang visual, ada yang audio. Itu jadi yang anak banyak senang itu adalah yang audio dan yang visual gitu loh Pak. Oh, oke. Nah, kiranya apa nih yang bisa Ibu lakukan untuk membuat pembelajaran berdiferensiasi itu supaya bisa terwujud di kelas ini? Mungkin saya akan membuat media pembelajaran yang berbeda-beda Pak. Ada 3 kelompok tadi kan yang sudah saya kelompokkan. Yang pertama kelompok audio, kemudian kelompok visual, dan kelompok dengan membuat video. Untuk audio dan visual saya membuatkan video pembelajaran Pak. Sementara untuk yang kinestetik saya akan mengajak mereka praktikum. Oh gitu ya, bagus ya. Jadi yang strateginya yang Ibu gunakan apa aja tuh Bu? Berbeda-beda Pak, yang jelas tentang yang visual untuk menonton. Oh, oke. Terus apa nih yang bisa Ibu lakukan pembelajaran berdiferensiasi yang akan Ibu lakukan itu, hal itu bisa berjalan gitu? Ini Pak, saya rencananya mau mengajak rekan sejawat. Saya akan meminta mereka sebagai supervisi atau server yang akan memantau jalannya praktek pembelajaran saya Pak. Oke, bagus juga. Nanti saya juga akan meminta anak-anak untuk merefleksikan balik sejauh mana pembelajaran saya dipahami oleh murid-murid saya Pak, gitu Pak. Luar biasa sekali idenya Bu. Terus apa nih yang harus dipersiapkan? Oh, saya untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi sudah menyiapkan yang pertama yaitu RPP yang berdiferensiasi Pak. Oh iya. Betul. Terus apalagi yang Ibu atau ada lagi? Ada Pak. Kemudian saya membuat video pembelajaran untuk persiapan anak yang kelompok audio dan visual. Kemudian saya akan meminta anak untuk membawa alat dan bahan yang nantinya akan dipraktekkan, gitu loh Pak. Oh, jadi Ibu tadi sudah melaksanakan asesmen diagnostik, gitu ya? Iya Pak. Sehingga tahu visual bagaimana yang ingin kita harus bagaimana gitu kan, luar biasa sekali. Lanjut. Ya, jadi itu Pak kegiatannya. Kalau audio visual ada lokasi videonya, yang praktek nanti ada juga gitu. Apa nanti saya menyuruh mereka membuat poster ya Pak? Itu ide yang bagus sekali Bu. Jadi itu yang visual cocok sekali. Nanti kira-kira Ibu perlu dukungan siapa saja untuk pembelajaran Ibu ini? Oh, saya nanti akan minta rekan CGP yang sama dengan saya Pak, yang sudah sering saya konsultasi sama beliau untuk meminta dukungan dan supportnya. Mungkin ada lagi nggak dari siapa saja? Dari rekan sejawat Pak, yang sama-sama mengajar di komunitas pembelajaran IPA Pak. Oke.
Nah, dari percakapan kita hari ini sudah tergambar belum sama Ibu langkah-langkah yang akan Ibu tempuh pada apa ini? Oh, dari hasil percakapan ini sudah muncul Pak ide-ide baru yang akan saya buat gitu nanti di kelas saya. Oke, coba saya pengen tahu kesimpulannya Ibu dapatkan dari percakapan kita pada hari ini. Oke Pak, alhamdulillah Pak ya. Awalnya tadi saya tuh galau, sekarang udah enggak lagi. Setelah berbicara dengan Bapak, saya akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama yang akan saya siapkan yaitu RPP dulu. Kemudian saya akan membuat media pembelajaran. Kemudian saya nanti akan mengajak teman-teman saya sebagai observernya gitu loh Pak. Alhamdulillah, luar biasa ya. Jadi pelaksananya sudah tergambar. Kira-kira mau apa nih di minggu ini? Minggu depan Pak, saya akan action mengajar berdiferensiasi di kelas saya. Penasaran Bapak, nanti pengen tahu nih hasil dari Ibu actionnya. Nanti kita ngobrol lagi ya Bu. Ya, saya akan dengan senang hati menemui Bapak lagi untuk menceritakan bagaimana praktik baik saya tentang pengajaran berdiferensiasi. Jangan bosan ya Pak. Iya Bu. Terima kasih ya Pak Risno sudah mengajak menemani saya berbincang-bincang untuk menggali ide-ide yang ada di dalam diri saya menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas saya. Oke, terima kasih Bu ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Hari ini kita akan melakukan praktik coaching. Ya. Dalam hal ini perkenalkan saya Juliana dari SMP Negeri 4 Tampang sebagai pengamat, dan di sebelah saya Saya Sosial Pemberdayaan Putri dari PT SMP Negeri 4 Tampang sebagai coaching. Saya Samsul Erman dari UPT SMP Negeri 2 Tampung sebagai coach. Oke. Pada hari ini kita akan melakukan praktek coaching untuk supervisi akademik. Oke, assalamualaikum Bu Susya. Salam Bu Juliana. Apa kabarnya? Alhamdulillah Kancil baik. biasa. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Jadi Bu Febriana nanti akan melakukan coaching ya dengan Pak Samsul. Sebelum melakukan coaching, saya sebagai pengamat ingin menanyakan beberapa hal terkait dengan perjalanan coaching kali ini. Yang pertama yang ingin saya tanyakan, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Baik, terima kasih Bu Juliana. Kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching hari ini adalah yang pertama mendengarkan secara aktif, dan yang kedua memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Pertanyaan kedua ya Bu. Pertanyaan keduanya, kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik? Oke. Seperti jawaban saya yang pertama tadi, yang ingin saya kembangkan secara spesifik adalah mendengarkan secara aktif, kemudian memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, tentu saja pertanyaan-pertanyaan yang terbuka, kemudian straight to the point. Terakhir ya Bu, indikator bagaimana yang ingin Ibu inginkan dalam proses coaching kali ini? Karena sekarang kita akan melakukan praktik coaching, pastinya tujuan akhir kita adalah menemukan coaching mampu menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya, atau menemukan langkah-langkah dari permasalahan yang akan diselesaikan. Oke Bu, saya rasa untuk pertanyaan observasinya cukup sekian. Semoga coaching Ibu berjalan dengan lancar. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak.
Waalaikumsalam. Nah Putri, apa kabar? Baik Pak, apa kabar? Alhamdulillah hari ini alhamdulillah Bapak merasa sehat. Kemudian Putri, kami melihat kesibukan hari ini. Ada enggak waktu Putri untuk ngobrol dengan Bapak? Ada Pak. Di sini kalau gitu Bapak ada akan bertanya beberapa hal kepada Putri karena di akhir-akhir ini Bapak memperhatikan Putri selalu murung, kurang bersemangat. Ada apa ya? Iya Pak, sebenarnya memang akhir-akhir ini saya memang membutuhkan seseorang untuk membicarakan permasalahan yang saya hadapi. Terima kasih ya Pak sudah memberikan waktu kepada saya untuk mengobrol tentang ini. Jadi apa nih yang bisa Bapak bantu nih? Iya Pak, saya ingin mendapatkan solusi Pak dari masalah yang saya hadapi sekarang. Terus apalagi? Itulah Pak, saya sempat bingung. Mengapa ya akhir-akhir ini saya menjadi begini? Saya ingin tahu penyebabnya apa. Nah, coba Putri ceritakan kira-kira apa yang Putri rasakan saat ini. Saya sebenarnya Pak merasa tidak nyaman pada salah satu mata pelajaran. Iya. Saya ingin tahu penyebabnya apa ya? Apa ada yang membuat Putri tidak nyaman dalam pembelajaran itu di akhir-akhir ini? Iya Pak, akhir-akhir ini saya rasanya kok kurang fokus belajar, merasa tidak nyaman, kemudian akhirnya sampai saya berpikir kalau di mata pelajaran tersebut tidak menyukai saya karena beliau selalu menyindir saya. Menyindir? Nah, coba Putri ceritakan lebih dalam lagi perasaan Putri yang Putri alami sekarang, kenapa berpikiran seperti itu? Iya Pak, soalnya kalau di dalam kelas ibu tuh selalu bilang sama teman-teman saya kalau les bahasa Inggris itu sangat penting. Terus Betul. kemudian kata ibu itu hal itu untuk melatih keterampilan kami dalam berbahasa Inggris. Nah, kemudian ketika saya tidak mengikuti les tersebut, katanya saya menjadi lambat untuk memahami materi tersebut. Lalu bagaimana menurut Putri itu? Ya juga sih Pak, mungkin apa karena saya tidak ikut les bahasa Inggris, makanya nilai-nilai saya jelek, kemudian ibu itu tidak jadi suka saya. Terus kenapa Putri tidak ikut les bahasa Inggris itu kan udah tahu itu. Nah, kenapa tidak ikut? Gini Pak, les bahasa Inggris itu bertepatan dengan jadwal saya mengikuti praktek latihan bulu tangkis Pak. Jadi makanya saya tidak bisa ikut les bahasa Inggris tersebut. Terus kenapa Putri itu tidak ikut les bahasa Inggris sama guru yang bersangkutan? Tadi Putri menjelaskan karena Putri ikut ada les tari, les apa? Bulu tangkis yang bersamaan. Jadi menurut Putri pembicaraan kita ini bertujuan sebetulnya untuk apa? Tujuannya saya ingin menemukan solusi Pak dari permasalahan saya. Saya maunya guru tersebut tidak lagi menyindir saya. Kemudian yang kedua, saya mau agar nilai saya tidak jelek lagi Pak. Kalau seperti itu, apa yang menjadi rintangan oleh Putri untuk mengikuti kegiatan tersebut? Kebetulan lesnya itu kan Pak di sore hari. Jadi bertepatan dengan jadwal latihan bulu tangkis saya Pak. Lalu bagaimana pendapat Putri? Apakah prioritas utamanya les bahasa Inggris atau les bulu tangkis?
Itulah masalahnya. Saya pikir karena dua-duanya itu penting. Jadi saya belum bisa membagi waktu untuk apakah harus memilih les atau memilih latihan bulu tangkis. Karena kata orang tua saya tidak boleh absen latihan bulu tangkis karena sebulan lagi saya akan mengadakan turnamen. Tuh, kan ada dua tadi, Ya. dua permasalahan itu. Kalau seperti itu, bagaimana kira-kira Putri mencarikan solusinya? Mungkin saya akan menemui guru bahasa Inggris Ya, tersebut. betul. Terus mungkin saya akan minta materi bahasa Inggrisnya secara daring Iya, ya. dan akan saya pelajari di rumah, atau mungkin karena setiap sore Sabtu Pak saya tidak latihan bulu tangkis, mungkin saya akan minta les bahasa Inggrisnya di Sabtu sore Pak. Nah, bagus itu. Apakah dengan belajar daring itu nanti tidak mengganggu latihan bulu tangkis? Iya Pak, karena hari Sabtu itu saya memang tidak latihan. Itulah yang bagus. Jadi selanjutnya bagaimana dengan tindak lanjut yang akan Putri lakukan setelah membicarakan ini dengan ibu guru bahasa Inggrisnya. Oke, jadi yang pertama kali akan saya lakukan besok saya akan menemui Miss Dini. Ya, Kemudian saya akan membicarakan tentang mengatur waktu untuk les tersebut Pak. bagus sekali itu. Memang harus seperti itu. Ketika kita tuh harus berusaha sebisa mungkin untuk menimbulkan rasa tanggung jawab kita atas apa yang kita hadapi sekarang. Situasi yang Putri hadapi itu cukup sulit, namun oleh karena itu Putri harus berhadapan dengan waktu yang bersamaan. Tapi jika Putri mampu mengatur manajemen waktunya dengan baik maupun mengungkapkan masalah dengan guru tersebut, maka guru tersebut bisa memahami dan berusaha membuatkan catatan-catatan dalam pembelajaran untuk Putri nanti, baik secara daring tersebut sesuai dengan jadwal les dan juga tidak akan mengganggu jadwal Putri nanti, latihan bulu tangkis Putri nanti. Ya, baik Pak. Terima kasih atas bimbingannya Pak. Sekarang saya mengetahui apa yang harus saya lakukan. Kemudian rasanya masalah saya sudah terselesaikan Pak. Nah, bagus. Jadi Putri, kamu bisa. Bapak yakin Putri adalah anak yang hebat, semangat, tetap selalu bersemangat ya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Juliana. Oke, kita langsung aja untuk coaching hari ini yang bertindak sebagai coach yaitu Bu Sosia Putri, kemudian sebagai coaching Pak Samsul Erman, dan saya sendiri sebagai pengamat Ibu Juliana. Oke. Stop. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Nak Samsul silakan. Ya Bu, makasih. Baik. Apa kabarnya Nak Samsul hari ini? Alhamdulillah Bu, sedikit kurang baik Bu. Kenapa? Itulah, Kira-kira ada apa? itulah Bu. Nggak ada apa-apa sebetulnya Bu. Nah, Terus kalau itu kita ngobrol lah ya. iya. Kalau rasa itu nanti kita akan menggunakan waktu itu nggak apa-apa. Nggak apa-apa Bu. Memang sih perhatikan hal yang ini agak terlihat dulu, kemudian kurang bersemangat. Kenapa? Sebetulnya memang ada sesuatu yang ingin saya ceritakan Bu, dan saya butuh seseorang untuk tempat bercerita dan terhadap masalah yang saya hadapi. Dan terima kasih Ibu pada hari ini sudah bersedia untuk mendengarkan cerita saya. Ya, jadi kira-kira apa nih yang bisa dibantu? Saya hanya ingin mendapatkan solusi Bu dari permasalahan yang saya alami saat ini.
Oke, terus apa lagi? Saya itu masih bingung mengapa saya seperti ini dan apa yang saya rasakan itu nggak tahu juga saya penyebabnya, Bu. Kalau boleh ibu tahu, apa yang dirasakan? Kenapa kamu? Bu, kalau dalam pelajaran ada pelajaran bahasa Inggris itu saya tidak merasa nyaman, di mana saya pada salah satu mata pelajaran itu tidak merasa nyaman karena setiap akhir-akhir belajar itu saya kurang fokus. Nah, belajar merasa saya dalam bahasa Inggris itu saya merasa disindir-sindir Bu oleh guru tersebut. Ini ya? Iya. Ayo coba ceritakan lebih dalam. Iya Bu, soalnya kalau di dalam kelas itu ibu bilang pada teman-teman saya bahwa kawan-kawan yang lain harus ikut les bahasa Inggris agar pemahaman kita itu bertambah dan sehingga untuk pemahaman dalam pelajaran bahasa Inggris itu kita tidak ketinggalan dan lambat dalam menyerap materi yang disampaikan guru tersebut Bu. Oke. Nah, kalau menurut kamu pendapat ibu itu bagaimana? Benar Bu, apa yang dikatakan ibu guru itu benar sebetulnya. Dalam bahasa Inggris itu kita harus sangat penting untuk mengikuti tes bahasa Inggris itu. Lalu kenapa kamu Saya tidak bisa sebetulnya Bu. Masalahnya saya selalu mendapat nilai jelek Ibu, tidak suka dengan saya seperti itu. Oke, kalau begitu menurut kamu cara kita ini akan menuju kemana? Apa tujuannya? Saya ingin mendapatkan solusi Bu, mendapat solusi yang tepat agar tidak disindir lagi di dalam proses pembelajarannya dan mendapatkan nilai yang bagus. Kalau seperti itu, apa hambatan yang kamu hadapi sebenarnya? Memang Bu, ketika kalau ikut saya les, aktivitas saya lain ada sih saya ikut latihan badminton atau bulu tangkis gitu. Karena saya akan ikut lomba tingkat kabupaten di situ untuk mewakili Kabupaten Kampar ke provinsi Bu. Sehingga waktunya bersamaan dengan les bahasa Inggris. Namun orang tua saya menyarankan saya untuk lebih aktif mengikuti latihan latihan bulu tangkis karena agenda pertandingan itu sebentar lagi Bu. Nah, kalau seperti itu, bagaimana pendapatmu? Mana yang lebih prioritas? Les bahasa Inggris kah atau ikut latihan badminton? Keduanya penting Bu. Tapi saya belum bisa membagi waktu saya yang efektif untuk mengatur keduanya itu. Lalu kira-kira bagaimana kamu mencari solusi atas masalah yang kamu hadapi? Beberapa hari ini saya sudah berpikir Bu, saya mencoba mencari solusi. Rencana saya akan saya jumpai langsung guru bahasa Inggris itu dan akan bertanya kepada beliau akan jadwal les itu sehingga tidak benturan dengan jadwal latihan bulu tangkis saya. Kira-kira hari apa yang kamu tidak latihan bulu tangkis? Hari Sabtu Bu. Oke, Sabtu sore gitu ya. Sabtu sore. Nah, kalau misalnya hari Sabtu kamu bisa, kira-kira mengganggu tidak latihan kamu tidak? Kalau Sabtu sore itu nanti bisa saya minta sama gurunya catatan-catatan dan belajar melalui Zoom atau melalui modul yang diberikan Bu, dan tidak akan mengganggu itu. Nah, itu bagus sekali, bagus. Solusi yang kamu paparkan tadi sudah saya. Ya. Selanjutnya bagaimana tindakan action kamu untuk besok pagi misalnya? Apa yang akan kamu lakukan? Saya akan segera
melaksanakan apa yang telah saya dapatkan dari guru tersebut. Oke, baik. Bagus ya. Memang harus seperti itu ya Nak ya. Kita memang harus bertanggung jawab atas apa yang sudah kita ambil. Ya. Nah, memang sulit untuk memilih dua hal yang penting. Namun Ibu yakin apapun yang kamu lakukan, ketika kamu mampu memanajemen waktu dengan baik, maka Ibu yakin guru tersebut akan memahami kondisi kamu dan tidak akan memberikan pandangan buruk atau jelek. Ya, Bu. Terima kasih Bu atas bimbingannya hari ini. Dari apa yang Bu sampaikan tadi, saya sudah mengetahui kira-kira apa yang harus saya perbuat untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Nah, Ibu yakin kamu anak yang hebat. Terima kasih Bu. Kamu pasti bisa melakukan dua tersebut dengan maksimal. Semangat ya Nak ya. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.